Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faris Aiman dari Prodi PLB kelas 22A dengan NIM 221F10019. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang anak tunanetra. Yang pertama, definisi anak tunanetra. Tunanetra berasal dari bahasa Jepang yang berarti tuna atau rugi, dan netra adalah mata. Dalam bahasa Jawa, tunanetra adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Jadi, tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra artinya kerusakan mata atau tidak memiliki mata. Menurut ahli, tunanetra itu adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, ringan, sedang, ataupun berat. Dan dalam proses belajar, anak tunanetra ini membutuhkan layanan khusus, sehingga dalam proses belajar tergantung pada pendengarannya. Kemudian identifikasi. Tunanetra ini dilihat secara anatomis, fisiologis yang menyangkut struktur anatomi dan fungsi mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomis dibagi menjadi dua, yaitu medis dan estesis. Kalau yang medis, ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Yang kedua, estesis dan optometris. Ketunanetra ini yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologis sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Karakteristik. Untuk karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan psikis. Karakteristik fisik, kekurangan penglihatan dari lahir akan memiliki dampak yang mengganggu perkembangan motorik. Yang kedua, karakteristik psikis. Seseorang dengan albino yang sering menunjukkan tingkah laku yang ekstrim, ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra yang akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang kaku dan tingkat lakunya ini merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas dan sering juga ditemukan perilaku bensem. Kemudian untuk klasifikasi anak tunanetra. Klasifikasi anak tunanetra ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan kurang jelas atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatan kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang tiga, kelompok yang memiliki penglihatan rendah dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk
jadi kemampuan lantang pandangnya rendah dan perlu alat bantu untuk membaca. Dan yang terakhir, kelima, kelompok yang termasuk buta total. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4, yaitu kemampuan melihat, yang pertama kemampuan melihat, yang kedua kemampuan terhadap persepsi cahaya, yang ketiga kemampuan ketajaman penglihatan, dan yang keempat saat terjadinya ketunanetraan. Kemampuan melihat dibagi menjadi 3, yaitu buta total, yaitu mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap maupun terang, tidak ada pengalaman tentang cahaya. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan, mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan cerah. Dan yang ketiga, kurang penglihatan atau low vision, hanya bisa membedakan gelap dan terang, dapat mengetahui perubahan cahaya, dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Low vision atau penglihatan bagi tengah saja. Peripheral vision atau penglihatan samping, penglihatan bercahaya atau pengamatan pada objek-objek, ada bagian tertentu yang tidak terlihat. Kemampuan terhadap persepsi cahaya dibagi menjadi 3, yaitu no light, persepsi atau resepsi cahaya tidak ada. 2, memiliki persepsi cahaya atau light reception, mereka masih bisa melihat bentuk tapi tidak bisa membedakannya. Yang ketiga, mampu memproyeksi cahaya, mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jari. 3, kemampuan melihat ketajaman penglihatan kemampuan melihat ketajaman penglihatannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, tingkat ketajaman 20 atau 20 VLT sampai 20/50 VLT. Pada tingkat ketajaman ini masih tergolong tunanetra ringan. 2, tingkat ketajaman 20/70 atau 6/20. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat menggunakan alat bantu. Tingkat ketajaman yang ketiga, tingkat ketajaman 20/200 VLT atau lebih. Di sini termasuk tahap berat, tapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur. Tingkat ketajaman 0 atau buta total, tingkat memiliki rangsangan cahaya bahkan tidak mampu untuk membedakan antara gelap dan terang. Saat terjadi ketunanetraan dibagi menjadi 3. Ketunanetraan sejak dalam kandungan atau prenatal, hal ini terjadi pada ibu hamil yang menderita penyakit, contohnya HIV, cacar, kemudian terjadi keracunan makanan atau kelebihan obat-obatan ketika mengandung. Yang kedua, tunanetra pada saat proses kelahiran atau natal. Ada kesalahan pada saat kelahiran, misal bayi sungsang, kekurangan oksigen pada bayi. Yang ketiga, tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Bisa terjadi ketika bayi atau sampai dewasa, atau terjadi benturan listrik, suhu, sinar yang tajam, dan juga penyakit. Pada masa prenatal, menurut ilmiah, ketunanetraan bisa disebabkan oleh beberapa faktor.
baik dari dalam maupun dari luar anak itu sendiri. Menurut Heitermansun dan kawan-kawan, ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu genetik adalah faktor keturunan, antara lain rinitis pigmentosa, yaitu penyakit keturunan. Jadi penyakit ini sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertama, suka melihat pada malam hari, kemudian diikuti hilangnya fungsi penglihatan, dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. Yang kedua, perkawinan sedara. Secara medis, perkawinan sedara bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan, terutama pada anak tunanetra. Perkawinan sedara ini bisa disebut dengan perkawinan incest, yaitu perkawinan adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan kakek, sepupu, dan bisa mengakibatkan atau menurunkan sifat termasuk penyakit lainnya atau kelainan yang lainnya. Infeksi yang ketiga, infeksi kehamilannya terjadi akibat virus leptospirosis. Virus tersebut berasal dari air kencing tikus atau terkena virus rubella atau campak Jerman. Maka dari itu, ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihan. Yang keempat, gangguan genetik dapat terjadi karena adanya kromosom. Ada faktor kelompok yang berisiko tinggi pada ibu usia kehamilan terlalu muda atau terlalu tua. Usia masih belasan tahun ini belum cukup untuk berumah tangga dan dapat dimungkinkan ketika hamil akan mengalami stres dan depresi. Wanita yang berusia 40 ke atas ini memungkinkan kondisi tubuhnya mulai melemah, ini secara teori. Yang kelima, keracunan saat hamil diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan. Kebanyakan wanita hamil itu tidak mau makan dan itu berdampak kurang baik bagi janin. Bisa juga kelebihan vitamin zat besi, misalnya dari hewan laut seperti udang, kerang hijau, ikan tuna, dan lain-lain. Dan yang keenam, penyakit TBC diakibatkan dari lingkungan yang kotor. Jika penyakit ini diderita oleh ibu hamil dan sembuh, dia akan mendapatkan perawatan yang khusus dengan cara mengkonsumsi obat secara kontinu berkesinambungan minimal 6 bulan terus menerus. Hal ini berdampak pada perkembangan bayi. Yang ketujuh, karena faktor penyakit kotor atau juga disebut dengan penyakit kelamin bisa terjangkit pada ibu hamil dan dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah dan mudah terkena penyakit. Virus Toxoplasma. Virus ini berasal dari virus binatang seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering, kemudian tertutup angin dan terhirup oleh ibu hamil. Secara terus-menerus, virus ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan bahkan bisa mengalami kebutaan dan autis berat. Faktor resus atau RH. Anoksida prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi. Jika ibu terjangkit virus ini, bisa mengakibatkan janin akan terganggu perkembangannya dan kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan otak janin ini akan terganggu. Pengalaman traumatik diakibatkan karena ketegangan pada saat kehamilan sebelumnya, misalnya sindrom baby blues, depresi yang pernah dialami akibat kelahiran bayi, juga trauma akibat benturan-benturan pada saat kandungan atau kehamilan. Yang ke-11 dan yang terakhir, penggunaan sinar X. Radiasi yang berlebihan dari USG jika berlebihan akan berdampak pada kelainan janin. Misalnya juga terkena sinar X dari alat-alat pabrik itu juga bisa mengakibatkan kecacatan pada bayi. Natal atau masa kelahiran. Prenatal yaitu saat kelahiran, waktu terjadinya proses kelahiran atau setelah kelahiran, misalnya yang sulit dalam masalah saat kelahiran, pertolongan yang salah saat kelahiran. Dokter yang baru itu juga bisa mengakibatkan kelainan pada bayi yang dilahirkan.
Persalinan yang tidak spontan, kelahiran prematur atau sebelum dari 9 bulan. Secara teori, kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan. Secara teori, kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan yang pertama terjadi pada proses persalinan itu terjadi benturan benda keras yang bisa mengakibatkan bayi itu mengalami kecacatan atau kelainan. Jika ibu mengalami penyakit gonore, yang kedua jika ibu mengalami penyakit gonore, penyakit sifilis, penyakit kelamin akibat hubungan seks bebas, jadi si bayi bisa tertular akibat penyakit itu dan saat bayi lahir bisa mengalami sakit yang berakibat hilangnya daya penglihatan. Yang ketiga, luka yang dialami ibu akibat rubella atau cacar juga bisa mengakibatkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin itu. Tidak berkembang kelahiran, sungsang, ini dimana kondisi bayi yang keluar adalah kakinya dahulu atau bagian bokong si bayi terlebih dahulu. 4. Bayi prematur yaitu bayi yang lahir lebih dari biasanya atau lebih dari 9 bulan. Biasanya ada bayi prematur yang masih 8 bulan, bahkan ada yang 5 harus di inkubator. Tekanan udara di dalam inkubator pun berbeda dengan tekanan udara yang di luar. Ini juga akan berdampak pada gaya penglihatan bayi dan bisa mengarah kepada kebutaan bayi yang biasanya dilahirkan kurang dari 40 minggu kurang sempurna, terutama pada perkembangan otak. Yang kelima, bayi postmatur, yaitu kondisi di mana sang bayi terlalu lama di kandungan, biasanya terjadi 10 bulan atau lebih. Biasanya menyebabkan bayi mengalami kelainan. Hal ini terjadi karena cairan ketuban itu pecah yang berdampak pada bayi. Yang keenam, kekurangan oksigen, yaitu bayi yang saat baru lahir itu tidak langsung mendapatkan oksigen karena terendam air ketuban cairan kandungan itu masuk ke dalam paru-paru dan menutupi jalan pernafasan bayi. Akibatnya proses kelahiran yang tidak semua berjalan dengan baik sehingga kepala bayi terlalu lama di dalam kandungan sedangkan badan si bayi sudah berada di luar, sehingga bayi itu menjadi tersegi dan bayi kekurangan oksigen proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Biasanya saat proses kelahiran ini membutuhkan alat-alat medis kelahiran atau alat bantu, meskipun tidak seluruhnya, hanya sebatas teori. Yang ketujuh, tulang ibu yang tidak profesional. Disproporsi cephalopelvic. Ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul dapat menyebabkan kepala bayi tertekan saat proses kelahiran. Hal ini dapat dihindari jika seorang ibu yang melahirkan itu mengambil tindakan untuk operasi sesar. Postnatal atau masa kelahiran. Kelainan setelah anak dilahirkan dalam masa pertumbuhan dari balita sampai 18 tahun masih bisa terjadi kelainan, misalnya dikarenakan kecelakaan, keracunan, tumor otak, dan kejang. Berikut ini adalah hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. Yang pertama, penyakit infeksi dari TBC, virus meningitis, encephalitis, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi yang mengakibatkan kejang-kejang, radang telinga, otitis media. Atau saat kelahiran sanjani, ketumpahan air ketuban ini masuk ke telinga, biasanya ditandai dengan bau tidak sedap di telinga bayi. Jika dibiarkan bisa terjadi tuli pada bayi, tidak hanya radang telinga, panas tinggi, kejang-kejang, step, dan malaria. Kekurangan zat makanan atau gizi. Gizi dan nutrisi sangat diperlukan oleh seorang bayi karena untuk pertumbuhan, kesempurnaan otak, dan organ-organ penting lainnya. Yang ketiga, kecelakaan. Bayi yang dilahirkan dengan keadaan normal masih bisa mengalami kelainan karena kecacatan dari dalam diri bayi tersebut atau dari dalam bayi tersebut, misalkan kecelakaan mengenai organ mata, trauma kecelakaan, misalnya jatuh dari ketinggian mengenai organ mata, kemudian mengenai zat kimia
dan aliran listrik. Yang keempat, keracunan. Keracunan bisa memasuki tubuh bayi dan bisa berdampak pada daya tahan tubuh bayi dan melemah karena permanen, dan juga bisa berasal dari makanan yang kadaluarsa, makanan yang busuk, atau makanan yang mengandung psikoaktif. Akhirnya racun itu akan menyebar dalam darah, bisa dialirkan ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Mengalami kelainan pada mata karena penyakit mata ada 3 macam, yaitu yang pertama katarak. Katarak menyebabkan lensa mata menjadi berawan sehingga penglihatan tampak keruh. Pada awalnya pengidap katarak biasanya kesulitan melihat di malam hari, peka terhadap cahaya, dan tidak bisa membedakan warna dengan jelas. Yang kedua, glaukoma. Glaukoma terjadi karena bertambahnya cairannya dalam bola mata. Tekanan bola mata meningkat seolah-olah bola mata itu keluar. Yang ketiga, retinopathy of prematurity. Dialami oleh bayi prematur, memiliki potensi penglihatan yang kurang, bisa menimbulkan kerusakan pada selaput jala, retina, dan juga bisa mengakibatkan tunanetra atau buta total. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut buta bawaan, sedangkan penurunan penglihatan terjadi setelah beberapa waktu sejak lahiran tersebut disebut buta dita. Trauma ini menyebabkan utama timbulnya kebutaan. Anatomis dan fisiologis ini akan berdampak atau berakibat pada gangguan pada organ mata dan fungsi penglihatannya. Penyakit yang mengakibatkan kelainan pada mata yaitu diabetes mellitus, hipertensi, oftalmopati, endokrin, infeksi sistemik, radang konjungtif, kelainan genetik, dan kekurangan vitamin A. Diabetes mellitus penyakit yang sangat berbahaya, biasanya disebabkan oleh pola hidup. Hipertensi mengakibatkan penyempitan pembuluh darah pada otak. Oftalmopati menyebabkan kelainan pada mata, mengakibatkan kesulitan, kekurangan, bahkan kelebihan sirkulasi udara tubuh. Infeksi sistematik, penyakit mata yang disebabkan oleh virus, bibit penyakit, atau serangga jamur yang menyerang selaput mata. Yang radang konjungtif, infeksi karena penyakit TBC, gangguan genetik keturunan, dan yang terakhir, kekurangan vitamin A akan mengakibatkan kekeringan kornea. Saat terjadi ketunanetraan dibagi menjadi 3. Pertama, ketunanetraan sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi pada ibu hamil yang menderita penyakit, contohnya HIV, cacar, kemudian terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika mengandung. Yang kedua, tunanetra pada saat proses kelahiran atau natal. Ada kesalahan pada saat kelahiran, misalnya bayi sungsang, kekurangan oksigen pada bayi. Yang ketiga, tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Bisa terjadi ketika bayi atau sampai dewasa, atau terjadi benturan listrik, suhu, sinar yang tajam, dan juga penyakit. Masa prenatal atau sebelum kelahiran. Menurut ilmiah, ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor dalam maupun dari luar anak itu. Menurut Hittermanson, genetik adalah ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu genetik adalah faktor keturunan antara lain rinitis,
Pigmentosa yaitu penyakit keturunan, jadi penyakit ini sedikit demi sedikit mengalami kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertama, suka melihat pada malam hari, kemudian diikuti hilangnya fungsi penglihatan dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. 2. Perkawinan sedara. Secara medis, pernikahan sedara bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan, terutama pada anak tunanetra. Perkawinan sedara itu bisa disebut dengan perkawinan incest. Perkawinan incest yaitu seperti perkawinan adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan kakek, sepupu, dan bisa mengakibatkan atau menurunkan sifat termasuk penyakit atau kelainan. Yang ketiga, infeksi kehamilannya terjadi akibat virus leptospirosis. Virus tersebut berasal dari air kencing tikus dan terkena virus rubella atau campak Jerman. Maka dari itu, ibu hamil harus benar-benar menjaga kehamilannya dan kebersihannya, itu yang penting. Yang keempat, gangguan genetik dapat terjadi karena adanya kromosom. Ada faktor kelompok yang berisiko tinggi pada ibu usia kehamilan yang terlalu muda atau terlalu tua. Usia masih belasan tahun ini belum cukup untuk berumah tangga dan dapat memungkinkan ketika hamil akan mengalami stres dan depresi. Wanita yang berusia 40 ke atas ini mungkin kondisi tubuhnya mulai melemah, ini secara teori. Yang kelima, keracunan saat hamil diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan. Kebanyakan wanita hamil itu tidak mau makan dan itu berdampak kurang baik bagi janin. Bisa juga kelebihan zat besi, misalnya dari hewan laut seperti udang, kerang, ikan tuna, dan lain-lain. Penyakit TBC diakibatkan dari lingkungan yang kotor. Jika penyakit ini diderita oleh ibu hamil dan sembuh, dia akan mendapatkan perawatan yang khusus dengan cara mengkonsumsi obat secara kontinu berkesinambungan minimal 6 bulan secara terus-menerus. Ini berdampak pada perkembangan bayi. 7. Infeksi karena penyakit kotor atau juga disebut dengan penyakit kelamin bisa terjangkit pada ibu hamil dan dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah dan mudah terkena penyakit. Selain itu ada virus toxoplasma. Virus ini berasal dari hewan seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering kemudian tertiup angin dan dihirup oleh ibu hamil. Secara terus-menerus, virus ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan bahkan bisa mengalami kebutaan atau autis berat. Yang ke-9, faktor resus atau RH. Anoksida prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi. Jika ibu terjangkit virus ini, bisa mengakibatkan janin ini terganggu perkembangannya dan kekurangan oksigen, sehingga pertumbuhan otak di janin akan terganggu. Pengalaman traumatik diakibatkan karena ketegangan pada saat kehamilan, sebelumnya misalkan sindrom baby blues. Depresi yang pernah dialami akibat kelahiran bayi, juga trauma akibat benturan pada kandungan saat kehamilan. Yang terakhir, penggunaan sinar X. Radiasi yang berlebihan dari USG jika berlebihan akan berdampak pada kelainan janin. Misalnya juga terkena sinar X dari alat-alat pabrik itu juga bisa mengakibatkan kecacatan pada bayi. Baik untuk teman-teman dan ibu dan Bunda Tati, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi ketunanetraan ini. Jika ada pertanyaan
atau sesuatu yang ingin dibahas, atau ada penjelasan dari saya yang kurang paham, yang belum bisa dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tunanetra ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, sehingga kita bisa belajar bareng, belajar bersama, saling sharing tentang materi ketunanetraan ini. Saya Muhammad Ilham Faris Aiman dari Prodi PLB dengan NIM 221F10019, pamit untuk mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sesuatu yang sudah membuat hati para penonton merasa ada yang gak enak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.